Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustian Asidiki Sani Alkolyubi dengan NRP 244010256. Saya akan menjelaskan materi sifat-sifat, proses, dan hambatan dalam perubahan organisasi. Perkenalkan anggota saya. Yang pertama saya Yustian Asidiki Sani, yang kedua ada Musa Al-Kadin, yang ketiga ada Rizky. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan karakteristik atau sifat perubahan organisasi dan membedakan tipe-tipe perubahan inkremental versus transformasional, terencana versus emergen. Yang kedua adalah definisi dan ruang lingkup. Definisi operasional, yaitu perubahan organisasi adalah proses di mana struktur, proses, teknologi, strategi, atau perilaku karyawan diubah untuk mencapai tujuan baru atau menanggapi tekanan lingkungan. Yang ketiga adalah sifat-sifat perubahan, yaitu yang pertama ada di skala atau scape. Perubahan bisa terbatas pada unit atau melibatkan seluruh organisasi. Skala menentukan kebutuhan, sponsorship, dan sumber daya. Yaitu yang kedua adalah kecepatan atau velocity. Perubahan cepat atau krisis versus perubahan bertahap. Kecepatan mempengaruhi cara komunikasi dan fase review yang diperlukan. Miss atau proyek cepat memerlukan review sering. Yang ketiga adalah sifat atau jenis, yaitu teknis versus adaptif. Teknis memerlukan keterampilan atau alat baru. Adaptif menantang nilai dan asumsi, butuh perubahan perilaku, strategi berbeda untuk masing-masing. Nama saya Musa dari angkatan 23 MJC. Saya di sini akan menjelaskan tentang model 1, yaitu Lewin. Unphrase change, uraian mendalam. Pertama, prinsip inti. Perubahan dimulai dengan melemahkan gaya penghambat atau unphrase. Memasukkan perubahan, lalu menstabilkan kebiasaan baru. Lewin memformalkan juga force field analysis, mengidentifikasi driving force versus restraining forces. Langkah operasional, detail penggunaan. Unphrase, kumpulkan bukti, ciptakan urgensi, lepaskan kebiasaan lama melalui komunikasi. Pelibatan dan pengurangan ketidakpastian. Kedua, Burke-Litwin. Inti model menunjukkan 12 variabel organisasi yang saling berkaitan. Eksternal, environment, mission, dan strategi. Leadership, organizational culture. Strukture, system, management, practices, work unit, climate, task requirements, dan individual skill. Motivation, individual dan organizational performance. Saya Muhammad Rizky Ramdhani 23401035. Saya akan menjelaskan tentang rekomendasi untuk tugas atau penilaian mahasiswa profesional dan praktis. Pilih suatu perubahan nyata, case perusahaan, lakukan diagonis dengan 3 alat, Adcar Survey, plus force file, plus discoring. Rancang rencana 6 bulan dengan milestone dan KPI. Penilaian nilai berdasarkan kualitas diagonis atau evidence. Alignment intervensi dengan hambatan yang diidentifikasi dengan rencana mitigasi risiko. 2. Bring line intif. Contoh aplikasi praktis, kasus ringkas tetapi langkah-langkah detail kasus. Implementasi sistem ERP di perusahaan manufaktur menengah, diagonis awal, Adcar Survey, awareness desire rendah, ability dan knowledge rata-rata rendah. This menunjukkan horizon karena durasi panjang dan effort tinggi. Langkah-langkah terperinci. Bentuk wedding, collecting, quarter plus sponsor divisi produksi. Yang ketiga ada kesimpulan, ringkasan poin penting atau
tapi bukan ringkasan materi. Perubahan tidak hanya soal proses teknis, keberhasilan sangat tergantung pada reaksi individu dan faktor struktural yang terkait. Gunakan kombinasi model Lewin atau siklus dan force field, quarter atau langkah eksekusi dan momentum, Atkar atau diagonis individu, Burke, Litwin atau analisis sistemik, dan penilaian risiko atau eksekusi. Masing-masing punya peran berbeda dan saling melengkapi.